Anda bertanya, kok ini jadi bin Yahya? Dari data apa itu? Apa Anda lihat kuburan atau apa? Ada bin Yahyanya? Ada makam palsunya. Yang lebih miris lagi dari fakta yang tidak diungkap kemarin adalah bahwa makam KRT Subuh di Ningrat yang asli di Jejeran tersebut diklaim sebagai makam Habib. Tapi akhirnya saya meyakini. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia. Makam yang dikatakan sebagai makam Habib Hasan, yang sebelumnya katanya dikenal sebagai makam Mbah Keramat Jati, itu sebenarnya makam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya akan menginformasikan satu hal yang berkaitan dengan sejarah. Dan topik kali ini adalah uraian yang disampaikan dalam podcast Bang Haji Oma Irama atau Roma Irama bersama sahabat kami Raden Dibyo Laksmono dari Trah Sri Sultan Hamengkubuwono II. Inti bahasan dalam podcast tersebut mungkin sudah Anda pahami, yakni berkenaan dengan perubahan identitas makam-makam tokoh masa lalu, pembelokan sejarah, serta ada satu hal yang sebelumnya belum pernah diungkap oleh Bang Haji Oma, yakni bahwa diri beliau sendiri sempat akan dihabibkan. Hal ini sudah kami tayangkan sekilas ya dalam video shot kami. Ada yang bertanya, siapa kira-kira orang yang menelpon Bang Haji Oma itu? Ya tentu saja yang bisa menelpon beliau adalah setidaknya secara strata sosial ya sekelas beliau lah. Kalau kelas-kelas yang lain ya orang sibuk seperti beliau itu biasanya diterima oleh asisten pribadinya. Kalau sampai menelpon beliau sendiri sudah pasti yang menelpon seorang habib untuk menghabibkan Bang Haji itu adalah orang yang setidaknya setara beliau lah. Artinya pembesar atau petinggi di kalangan habaib. Gampangannya kan seperti itu. Nah, berkenaan dengan perubahan identitas makam mulai dari KRT Subuh di Ningrat hingga ke makam Nitian yang beberapa waktu lalu kami ungkap di sini, nampaknya sudah sangat clear ya, karena kami juga sudah ya sangat konsen membahas hal itu, bahkan beberapa kali kami juga turun ke lapangan. Namun untuk melengkapi dari penjelasan dalam podcast tersebut berkenaan dengan KRT Subuh di Ningrat dan keluarganya, kami akan tambahkan satu hal yang barangkali terlupakan oleh Den Dibyo ya, karena Den Dibyo ini kan terah raja, sementara beliau yang terah raja menghadapi seorang raja dangdut. Kemungkinan ada groginya, kemungkinan ada, sehingga tersilapkan satu realitas yang terjadi di makam Jejeran. Makam Jejeran adalah komplek makam keluarga besar Kiai Jejer yang otomatis di sana ada terah dari beliau, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat atau yang akrab ditulis KRT Sumodiningrat. Tulisannya biasanya Sumadiningrat. Beliau adalah menantu sekaligus panglima perang dalam pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Yang dengan demikian beliau adalah panglima perang dalam geger Sepehi yang mampu menghadapi walaupun harus mengalami kekalahan, serangan brutal. Demikian kalau saya meminjam istilah dari sejarawan asal Inggris Peter Carey, serangan brutal dari negara superpower Inggris yang tentu saja bekerja sama dengan kalangan pribumi juga. Nah, fokus kepada persoalan makamnya. Pertama, sudah sangat jelas bahwa makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat ada di komplek makam Kiai Jejer, daerah Jejeran, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kemudian muncul pada sekitar tahun 2017 ya, itu makam di Lamper Kidul, Semarang, Jawa Tengah, yang diberi nama Habib Hasan bin Tohe bin Yahya, yang dalam kurungnya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang kemudian dibuat haul di sana yang dijelaskan bahwa Habib Hasan ini adalah KRT Sumodiningrat, menantu dari Habib II, panglima perang dan segala macamnya. Artinya Habib Hasan ini kisahnya dalam perjuangannya disamakan atau dimirip-miripkan dengan realitas fakta sejarah
atas KRT Subuningrat yang sesungguhnya. Maka disinilah jelas-jelas perubahan identitas makam serta pembelokan sejarah. Nah, ada satu hal fakta yang mungkin terlupakan seperti yang saya katakan tadi dalam podcast tersebut, bahwa bukan hanya KRT Sumudiningrat yang dibelokkan sejarahnya, kemudian makamnya dipalsukan. Ya, kalau makam aslinya di Jejeran kemudian ada makam lain, berarti kan dipalsukan. Satu realitas lagi yang juga pernah kami kupas di sini, tak lepas dari pembelokan sejarah itu adalah adik dari KRT Sumudiningrat, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Wiryowinoto. Kanjeng Raden Tumenggung Wiryowinoto juga tokoh yang terlibat dalam perang menghadapi negara superpower itu. Makam Kanjeng Raden Tumenggung Wiryowinoto pernah juga diarabkan. Saya tidak mengatakan dihabibkan ya, karena diberi nama Syekh Ali, tidak ada marga di belakangnya. Jadi makam sang kakak dipalsukan, makam sang adik juga dipalsukan. Dan yang lebih miris lagi, sahabat-sahabatku sekalian, dari fakta yang tidak diungkap kemarin adalah bahwa makam KRT Subuningrat yang asli di Jejeran tersebut diklaim sebagai makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, adik dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Lengkap sudah. Makam KRT Subuningrat dikatakan berada di Lampir Kidul. Makam yang di Jejeran yang makam aslinya dikatakan sebagai makam Habib Ahmad, adik dari Habib Hasan. Dan adik dari KRT Sumudiningrat juga pernah dibelokkan sejarahnya atau dirubah identitasnya. Ini sangat mengejutkan dan sangat mengerikan serta mengkhawatirkan ke depannya jikalau tidak ada kesungguhan dari kita semua, terutama dari pemerintah Republik Indonesia, secara khusus pemerintah setempat, untuk benar-benar meluruskan ini lalu menyampaikan ke publik. Jadi bukan hanya meluruskan, tapi disampaikan bahwa ada realitas pembodohan, pembohongan atas satu fakta sejarah yang telah membuat teguhnya sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Yogyakarta Hadiningrat. Kerajaan Yogyakarta Hadiningrat memiliki peranan besar untuk kelangsungan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dari sini juga Anda bisa menghayati, Anda bisa menganalisa kenapa Jogja yang diurek-urek, yang diubek-ubek. Mungkin sang desainer dari gerakan ini sudah memahami betul bahwa Jogja punya peranan sangat vital untuk keberlangsungan negeri ini merdeka. Setidaknya setelah Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, bangsa yang merdeka, 17 Agustus 1945 hingga ke belakang Indonesia dibombardir, kemudian ibu kota kita pindah ke Jogja, dan ada tindakan yang patriotis dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, bagaimana lobby beliau terhadap kerajaan-kerajaan yang lain agar berintegrasi ke negara Republik Indonesia. Tidak main-main. Ada sejarah besar, ada pembelokan yang menelusup dalam sejarah besar untuk negara besar kita ini. Sahabat-sahabatku sekalian, inti fokus yang tidak disampaikan kemarin mungkin terlupakan, yaitu tadi ada 3 hal ya. Ada 3 hal. Pertama, bahwa makam KRT Sumudiningrat ini dipalsukan, dikatakan berada di Semarang, kemudian makam aslinya dikatakan sebagai makam adiknya Habib Hasan, yaitu Habib Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah adik KRT Sumudiningrat yang juga sempat dirubah identitasnya. Dari sini kita akan melihat juga makam yang dikatakan sebagai makam Habib Hasan, yang sebelumnya katanya dikenal sebagai makam Mbah Keramat Jati yang berada di sisi sebuah masjid, itu sebenarnya makam siapa? Ini tentu tugas dari pemerintah setempat ya, atau mungkin sejarawan setempat. Itu makam siapa sebenarnya? Mudah-mudahan pemerintah setempat ya untuk mengkaji hal ini, mengembalikan sejarahnya.
atau elemen masyarakat yang berkompeten di bidang ini, walaupun yang meresmikan dan nampaknya juga yang mendanai pada saat itu ya Wali Kota Semarang, nampaknya dari pemberitaan yang saya baca, walaupun tidak jelas-jelas mendanai begitu, tapi ada keterlibatan dalam renovasi atau pembangunan makam yang kemudian disebut Habib Hasan bin Toha bin Yahya dalam kurungnya KRT Semudiningrat itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kembali lagi kepada podcast Bang Haji. Bang Haji juga menganalisa sangat jauh dan nampaknya beliau benar-benar memperhatikan hal itu, bahwa pembelokan sejarah, hegemoni kekuasaan dan lain-lainnya itu hingga diri beliau sendiri hampir saja dihabibkan kalau tanpa ada kesadaran. Nampaknya ada agenda besar di balik ini, yakni adalah penguasaan atas bangsa dan negara ini. Walaupun beliau tidak mengeneralisir, walaupun tentu saja ini setidaknya menurut kata beliau, pandangan beliau, tidak semua kalangan Ba'alawi tahu, hanya oknum-oknum tertentulah yang tahu, kemudian dalam tanda petik mendesain gerakan ini. Ini satu hal yang perlu kita hati-hati, perlu kesadaran, dan marilah kita satu sama lain saling bergandengan tangan untuk menuju ke depan Indonesia Raya dengan meluruskan sejarahnya, dengan tetap kita berada dalam tataran yang sama dan tidak mengeneralisir dan tidak pula terpancing dengan arogansi siapapun, termasuk dari kalangan orang-orang yang katanya pecinta habaib itu. Kajian kembalikan pada kajian, fakta dibalas dengan data, bukan hanya cerita. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.